Orang masih tetap ngaku-ngaku muslim tapi masih bergaul dengan riba kan begitu. Hmm. Itu kan sebuah contoh yang apa kontradiktif itu. Ya. Bahkan bisa jadi justru yakni kontraproduktif, bisa Hmm. mengganggu Islam untuk orang-orang yang ternyata yakni levelnya tidak wajar orang seperti dia itu masih bertransaksi Bertransaksi dengan riba. riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK, kembali lagi dengan Bang Rio di channel AMDK Al-Jambi. Pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, alhamdulillah Bang Rio bisa bertemu dengan salah satu guru Bang Rio nih, Ustadz Bang Rio, yang mana telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa, yang mana banyak sekali Bang Rio belajar dari apa yang beliau ceritakan kepada Bang Rio. Sobat MDK ada yang kenal nggak nih? Tentu dong, pasti pada kenal dong. Beliau juga banyak nih tersebar di YouTube, video-video beliau yang banyak sekali mendakwahkan tentang tazkiyatun nufus. Nah, siapa beliau? Mungkin kalau belum ada yang kenal, kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz. Kaifahal, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Jadi teman-teman sobat AMDK, beliau ini adalah Ustadz Yusuf Usman Baisa, yang mana Bang Rio dulu pernah ngikuti kajian beliau tentang tazkiyatun nufus di salah satu masjid yang ada di Jakarta Timur, yang mana luar biasa sekali kajian Ustadz, dan Bang Rio pun menyampaikan kembali apa yang Ustadz sampaikan, dan alhamdulillah bisa diterima di kalangan teman-teman Bang Rio. Ya, alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Yusuf Usman Baisa lagi main nih ke rumah Bang Rio. Nah, karena ada kesempatan ini Ustadz, Bang Rio minta izin nih Ustadz untuk minta pandangan Ustadz mengenai tentang ekonomi syariah, terutama perbankan syariah. Karena kebetulan Rio sendiri saat ini kuliah di jurusan ekonomi syariah Ustadz. Jadi Rio minta pandangan Ustadz, bagaimana pandangan dari seorang Ustadz mengenai ekonomi syariah, terutama perbankan syariah pada saat ini. Silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati sobat AMDK Al-Jambi yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai, adalah sebuah kesempatan yang berharga sekali di saat kita itu mengerti betapa butuhnya kita ini terhadap ekonomi syariah. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kita punya problem. Kita nggak mengenal tuh jadi transaksi syariah akan mendatangkan barokah. Kemudian di saat kita yang betul-betul menjaga diri, hanya mau yang halal, tidak mau yang haram, itu yang disebut dengan istilah wara'. Sikap di mana kita menjaga diri kita untuk tidak didatangi oleh sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram. Nah, kita itu sebetulnya sangat-sangat butuh sekali kepada model ekonomi syariah atau terhindar dari hal-hal yang haram, hal-hal yang riba,
adalah kebutuhan umat Islam pada saat ini. Hanya saja pengenalan tentang syariah ini ternyata belum maksimal. Sehingga banyak sekali orang yang sesungguhnya kalau mereka itu kenal, tentunya akan membutuhkan. Tapi problemnya itu, yakni mereka belum kenal. Ini problem yang saya lihat itu. Sehingga di saat kita berbicara tentang banyak orang atau banyak ustadz atau banyak dai, bahkan bisa jadi ulama yang ternyata masih gandrung dengan perbankan konvensional, itu jangan buru-buru disalahin. Karena sosialisasi kita kurang. Sehingga mereka tidak kenal. Kalaupun kenal, kenalnya istilah orang bilang tanggung, tidak tuntas. Sehingga mereka itu masih punya keraguan, sama aja katanya. Perbankan syariah dan perbankan konvensional, apalagi kalau sudah kena yakni model margin yang tinggi, ternyata tidak menawar, tidak bertransaksi dengan perbankan syariah, kemudian kena margin yang cukup tinggi, wah katanya mahalan syariah katanya daripada bunga bank. Baik Ustaz, mohon maaf nih Ustaz Priyo potong. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz, jadi problemnya saat ini adalah sosialisasi yang kurang. Jadi karena banyak yang tidak mengenal perbankan syariah, maka mereka tidak merasakan butuh terhadap perbankan syariah atau ekonomi syariah. Pertanyaannya Ustaz, siapa yang pantas untuk menyampaikan atau mensosialisasikan perbankan syariah ini? Sedangkan seperti yang disampaikan Ustadz, masih banyak juga para asatid ataupun ulama yang masih bergantung kepada perbankan konvensional. Bukankah mereka yang pantas untuk menyampaikan tentang perkara ini, Ustadz? Ya, sebetulnya gini, umat ini adalah umat yang sangat sederhana. Kita harus akui bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat simpel. Sebuah contoh. Jadi kalau kita berhadapan dengan kata-kata, banyak sekali kata-kata yang salah dan kaprah. Contohnya misalnya kita menyebutkan ini apa ini? Aqua. Padahal bukan aku. Jadi maksudnya apa ini? Oksido. Kita lihat misalnya ada orang pakai sepeda motor, naik apa? Honda. Simple, mereka itu sangat simple sekali. Matikan Sanyo-nya. Padahal kita lihat mereknya Shimizu misalnya. Tetap aja orang menamakannya Sanyo. Kenapa? Karena inilah bangsa kita, bangsa yang simple. Apa yang pertama dikenal, itulah yang terpegang oleh mereka. Habis itu sulit kita mau bilang, berubahlah, jangan nyebut-nyebut Aqua lagi. Nggak mau. Karena kalau dia nyebut juga orang lain belum tentu paham. Benar. Jadi inilah bangsa kita, di mana bangsa kita itu simple. Oleh karena itu pendekatan kita pun harus jadi simple juga. Maka pihak perbankan syariah itu harus bersikap hal-hal yang simple. Buatlah hal-hal yang simple, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu gampang paham, gampang mendapati sesuatu yang selama ini kesannya jelek. Ini contoh. Kalau kita bicara soal jilbab di tahun 80-an, nah ada orang pakai jilbab. Adanya orang pakai kerudung malu, yang jambulnya masih kelihatan itu. Nah itu 80-an masih itu. Tapi berikutnya di saat itu dikenalkan dengan publikasi yang luar biasa. Sehingga berikutnya kalau kita sekarang menghitung perempuan bagi berdiri ada 5 orang, kemungkinan 4 orang pakai jilbab, hanya 1 yang tidak. Tapi itu kan proses, itu berapa lama itu dari mulai 80 sampai ke sini, ini bisa 40 tahun. Nah, di saat umat ini dapat solusi, dapat jalan keluar, ternyata dengan syariah itu enak ya, dengan syariah itu mudah ya, dengan syariah itu saya barokah ya, dengan syariah itu saya terbantu ya. Itu yang dimaui oleh masyarakat. Betul. Simpelnya masyarakat, saya contohkan contoh yang lain.
di sebuah pesisir di salah satu kota itu TPA mengatakan kepada orang tua wali murid itu, ibu-ibu nanti mulai bulan depan bayarannya 30.000 ya per bulan. Kan kita perlu menggaji ustaz, kita mesti membiayai proses dan sebagainya. Ustaz, mahal banget 30.000. Ya udah gini kata ustaznya. Ke depan saya nanti akan siapkan kaleng. Setiap hari diisi 1.000 ya. Oh ya nggak apa-apa kalau sehari 1.000 sih Ustaz. Kan sebetulnya sama 30.000 sebulan dengan 1.000 sehari. Betul. Tapi apa bedanya antara 30.000 sebulan dengan 1.000 sehari? Bahwa 1.000 sehari itu simple. Buat mereka sederhana, mudah, tidak memberatkan. Nah, solusi yang kayak begini yang dibutuhkan oleh umat. Sehingga kalau antum berbicara tentang bagaimana mendekati umat, maka umat itu punya kelemahan. Kelemahannya bahwa mereka itu kaitannya selalu mata dengan kantong, mata dengan kantong. Ya, dengan sederhananya bahwa mereka itu taunya uang itu adanya di kantong. Kalau ada uang di kantong, itu sudah berpikir tentang bagaimana menggunakannya. Tapi begitu masuk ke tabungan, mungkin mereka lupa bahwa mereka punya uang di tabungan. Tapi umumnya melihat ke kantong. Nah, pihak perbankan itu seringkali mendapati masyarakat yang sulit bayar. Kenapa? Karena uang yang ada di kantong mereka lebih dari 24 jam habis. Karena mereka pakai. Sehingga jangan heran SPP mereka sulit bayar, kemudian uang cicilan bulanan sulit bayar. Kenapa? Karena yang ada di kantong habis. Dari sini ada hal yang diperlukan, yaitu adanya pendampingan, adanya pembimbingan, di mana masyarakat itu harus didampingi, masyarakat itu harus dibimbing, bukan dilepas disuruh bertransaksi. Nggak bisa. Mereka akan lebih suka, Dok, Pak, Bapak aja yang isi, biar saya tinggal tanda tangan. Itu kenyataan umat itu belum sampai di level literasi, itu belum sampai. Literasi itu terlalu jauh buat mereka. Sementara pihak perbankan syariah itu menuntutnya literasi. Baca dong, masa nggak paham syariah? Tapi yang dimaksud itu adalah mengenalkannya secara literasi. Padahal level umat ini belum sampai di literasi. Dia baru di tataran yang simple-simple, yang sederhana, yang bisa kelihatan, yang bisa terasakan. Nah, oleh karena itu pendekatannya harus dirubah. Berarti dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, yang sebenarnya harus mensosialisasikan itu pertama kali dari pegawainya terlebih dahulu. Ya, perbankan syariah. Dari pegawai perbankan syariah. Ya, kalaupun mereka itu misalnya bermitra, supaya mitra itu menjadi para pendamping, menjadi para pembimbing. Para pendamping dan pembimbing inilah yang datang ke masyarakat, membimbing masyarakat. Contohnya begini, ini perbankan syariah, kemudian bermitra dengan BMT, atau bermitra dengan koperasi syariah. Nah, maka diminta pihak BMT atau koperasi syariah itu yang membimbing masyarakat, yang mendampingi masyarakat. Sehingga nanti ada 3 pihak. Ada pihak perbankan, ada user, ada pendamping. Yang akan menjamin keberlangsungan. Keberlangsungan transaksi itu sesuai dengan syariah, dan kemampuan pelaporan yang bagus. Kemudian pembayaran lancar dan sebagainya. Karena ada faktor tadi, adanya pembimbing dan pendamping itu. Masya Allah. Ini untuk Sobat AMDK, mungkin dari Sobat AMDK ada yang saat ini bekerja sebagai pegawai perbankan syariah. Ini ada masukan dari Ustadz bahwasannya sepatutnya pegawai dari perbankan syariah yang mensosialisasikan, memberikan pendekatan kepada masyarakat mengenai perbankan syariah atau ekonomi syariah. Nanti Ustadz, bagaimana pegawai perbankan syariah akan paham terhadap ekonomi syariah kalau bukan bimbingan dari para asatidz? Sedangkan
seperti yang disampaikan, para asatidnya pun masih banyak menggunakan perbankan konvensional, Ustaz. Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan asatid atau siapapun, nggak bisa kita salahkan. Karena mereka itu bagian dari masyarakat. Kita tidak perlu spesifikkan mereka seolah-olah mereka itu adalah orang yang sudah sadar. Saya nggak yakin kalau mereka itu adalah orang yang sudah sadar tentang perbankan syariah. Karena mereka belum paham, Ustaz. Ya, karena proses pengenalan ini, proses sosialisasinya belum tuntas. Jadi sebetulnya yang punya hak dan punya kewajiban untuk yakni bisa sampai pengenalan dirinya ke masyarakat adalah dirinya sendiri. Ya, Al-Akh Rio atau saya nggak dikenal orang, mau nyalahin orang. Saya harus kenalin diri dong. Saya harus maju, saya harus ke depan, saya harus bermasyarakat, saya harus datang, saya harus berhadapan, kan begitu. Jadi artinya kita ini harus bersikap proaktif, Dan ingat, kita pun tidak bisa menyalahkan pegawai-pegawai perbankan syariah yang ada di bawah. Perbankan syariah atau bukan syariah, kalau sudah sampai di level counter yang berhadapan dengan masyarakat, itu mereka adanya hafalan. Yang ada di mulutnya itu tanya jawab. Adanya itu. Kalau pertanyaan ini jawabannya ini, kalau pertanyaan ini jawabannya ini. Sehingga kalau kita ngulang lagi, ya jawabannya itu lagi. Kita bawa ke hal yang lain nggak bisa. Waduh Pak, nanti harus berhubungan dengan atasannya. Karena yang lain belum ada di struktur tanya jawab tadi. Jadi ini problem perbankan atau problem perkantoran atau apalah servis ke masyarakat itu umumnya begitu. Jadi penguasaan terhadap sistem, penguasaan terhadap konstruksi dari sebuah sistem itu kayaknya nggak ada di tataran bawah. Nah ini saya tidak yakin bahwa perbankan syariah itu sudah siap dengan mengenalkan struktur sistem itu sampai ke tingkat bawah, sehingga orang di bawah pun bisa mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kan gitu. Masya Allah. Nah, itu sobat AMDK, ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ya memang ketika ingin memperkenalkan diri, terutama dalam maksudnya di sini perbankan syariah, ya orang perbankan syariah sendirilah yang harus memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, jadi tidak perlu menyalahkan, oh ustadznya pun masih pakai bank konvensional, oh ini masih pakai bank konvensional. Tidak perlu lihat kanan kiri kita, tapi diri kita dululah yang harus dibenari. Nah, untuk sobat AMDK nggak perlu pusing-pusing, karena saat ini ada buku bimbingan sangat banyak sekali yang bisa sobat AMDK dapatkan untuk mempelajari tentang ekonomi syariah. Salah satu bukunya ini karangan dari AMDK Al-Jambi, yaitu, ini dia bukunya, yaitu Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah. Jadi sobat AMDK yang ingin mempelajari ekonomi syariah, ini mulai dari dasar sampai kepada aplikasi, itu ada dalam buku ini. Jadi Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya kalau orang-orang yang ingin memperkenal dengan bank syariah ataupun ekonomi syariah, mungkin bisa baca buku ini Ustadz. Ini sangat luar biasa. Ya mungkin ini juga nanti akan dihadiahkan kepada Ustadz yang minta nasihat dan koreksinya apabila masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki Ustadz. Ya. Nah, nih mungkin komentar saya. Ini insya Allah ini buku sangat berharga sekali. Ini secara ilmiah, secara konsep, artinya sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, tapi yang juga harus dituntaskan adalah bagaimana buku ini bisa teraplikasi, terimplementasi dengan baik. Karena jangan sampai buku ini ada di awan, orangnya ada di daratan, nggak ketemu, jauh panggang dari hati, kan nggak ketemu. Kapan kita nunggu panci masakan ini mateng, apinya ada di tanah, yakni pancinya ada di pohon, kan nggak mungkin. Jadi ini kita punya masalah. Masalahnya apa? Ini ilmu nih, ini konsep nih, bagus sekali. Tapi kira-kira bisa nggak nih sampai ke level
orang terbawah di perbankan syariah. Itu tugas kita. Sehingga tugas kita itu adalah bagaimana membuat hal-hal yang simple, membuat hal-hal yang istilahnya edukasinya itu mudah. Karena saya tidak yakin level IQ atau kecerdasan atau wawasan dari kalangan praktisi perbankan yang rendah itu cukup tinggi untuk bisa mencerna ini. Saya tidak yakin. Nah, sehingga harus ada usaha bridging, menjembatani antara konsep dengan manusia-manusia yang terlihat masih sederhana. Nah, ada pendekatan atau approach atau treatment yang sangat simple, yang sangat praktis, yang membuat apa-apa yang termuat di sini itu tersajikan nyata, Nah, ini level konsep ini, akan sampai kepada manajer-manajer. Manajernya mungkin akan paham ini. Nah, ini tapi level bawah itu perlu disuapi. Nah, itu Sobat AMDK, untuk menyuapi itu mungkin bisa langsung undang Ustadz AMDK Al-Jambinya untuk membahas buku ini. Jadi mereka sudah baca buku ini, kemudian mungkin kita undang praktisinya, Ustadz. Praktisi untuk menyampaikan isi dari buku ini. Karena pengalaman dari AMDK sendiri pun bertemu dengan praktisi, ternyata mereka bisa menjalankan apa yang ada dalam buku ini, Ustadz. Ya, di antara yang kita butuhkan adalah misalnya buku ini nanti dituangkan untuk pihak perbankan syariah berbentuk SOP, berbentuk job desk, berbentuk sistem dan prosedur. Ini begini loh, mekanismenya seperti ini. Ini loh, prosedurnya begini. Ini loh, SOP-nya. Terus kalau bisa malah sudah instruksional. Kalau pertanyaannya begini, maka jawabannya begini. Kalau pertanyaannya begini, maka jawabannya begini. Itu dilatihkan kepada mereka sehingga mereka itu tahu betul bahwa ini bukan ada di alam khayal, ada di alam nyata. Perbankan sudah menerapkan. Sehingga kata AMDK A, kata pegawai bank B. Ketemu. Orang akan meragukan, ini cuma teori aja, ini cuma konsep ini. Kenyataannya nggak ada. Iya, betul. Tapi Ustadz, mungkin untuk penutup, seperti yang Bang Rio tahu, kalau Ustadz juga kenal sama orang tua Rio nih, yaitu Abu Muhammad Yonok Husain Al-Jambi. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai perjuangan beliau dalam mendakwahkan perbankan syariah ini, Ustadz? Ya, saya alhamdulillah kenal betul dengan Abu Muhammad. Dan beliau Masya Allah perjuangannya luar biasa sekali. Ini betul-betul banting tulang dan peras keringat bertahun-tahun. Dan kelihatannya nggak berubah-berubah. Ini modelnya seperti itu dari awal saya kenal sampai sekarang. Ini modelingnya itu sudah. Sosok beliau adalah satu macam, ya itu sudah. Sehingga kita lihat orang yang sangat gigih, orang yang sangat luar biasa sekali. Nah, di mana kekurangannya itu bukan di diri beliau, tapi kekurangannya itu adalah apa yang harus menyelimuti beliau. Jadi istilahnya beliau itu sebuah sosok. Nah, semestinya kalau didukung dengan dukungan-dukungan, di sekitarnya itu ada dukungan-dukungan, itu akan nyampe. Konsep, sebuah kehendak, sebuah solusi, sebuah treatment, sebuah resep, sebuah kiat, itu akan nyampe tuntas kalau sistemik, tersistem dengan baik. Ini dibuat sistemnya, sehingga beliau jangan sendirian, nggak cukup, nggak cukup, sendirian ini nggak cukup, harus didukung dengan orang-orang yang mengaplikasikannya, orang yang mengimplementasikannya, orang yang
membuatnya sampai dalam bentuk-bentuk yang simple. Jadi saya masih tetap yakin bahwa pendekatan kepada masyarakat itu harus simple, harus sederhana, harus mudah. Baik. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk saya pribadi yang saat ini berkuliah di jurusan ekonomi syariah, atau ada nasihat juga untuk sobat AMDK Ustaz? Ya, saya pikir satu hal yang mulia sekali kalau kita sangat memperhatikan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini adalah sisi penting dari ajaran Islam. Dan ekonomi syariah itu adalah cerminan yang gampang kelihatan. Masyarakat itu akan mudah membedakan mana yang islami, mana yang tidak islami. Itu diantaranya adalah dengan transaksi-transaksi. Orang masih tetap ngaku-ngaku muslim tapi masih bergaul dengan riba kan gitu. Itu kan sebuah contoh yang kontradiktif itu. Bahkan bisa jadi justru kontraproduktif, bisa mengganggu Islam untuk orang-orang yang ternyata levelnya tidak wajar lah, seperti dia itu masih bertransaksi dengan riba. Nah, ini pada akhirnya kuliah di perbankan syariah atau kuliah di ekonomi syariah itu adalah kuliah yang sangat-sangat berharga sekali. Kita butuh sekali ke depan para cendekiawan yang menguasai ekonomi syariah supaya bisa menyajikan ekonomi syariah dengan tuntas. Karena saya menilai hari ini perbankan syariah itu belum tuntas. Belum tuntas. Mereka masih di tahapan belajar. Masih mencari bentuk. Makanya nanti kalau sudah SDM-nya itu sudah siap, jumlahnya sudah memadai, saya pikir nanti akan ada gelombang dahsyat dari perbankan syariat untuk menyajikan sesuatu yang benar-benar syariah. Siap, Ustaz. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Usman Beisa, jazakumullah khair. Dan terima kasih juga untuk Sobat AMDK yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat banyak dari Ustadz Yusuf Usman Beisa. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.